Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM akhir 026. Saya Lela Ismawati, NPM akhir 027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pemina Wijayanti dengan NPM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Oke, jadi pada bab ini kita akan membahas mengenai investasi utang dan investasi ekuitas. Setiap perusahaan memiliki motivasi yang berbeda untuk berinvestasi dalam surat utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan pengembalian lain. Salah satu motivasinya adalah untuk memperoleh tingkat yang tinggi. Misalnya Nokia dapat memperoleh pendapatan bunga dari investasi utang atau pendapatan dividen dari investasi ekuitas. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan modal dari kedua jenis surat berharga tersebut. Motivasi lain untuk berinvestasi dalam sekuritas ekuitas ini adalah untuk mengamankan pengaturan operasi atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Kemudian selanjutnya itu klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Nah, aset keuangan mencakup investasi utang dan investasi ekuitas. Dua kriteria ini digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Yang pertama, apa model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangannya? Maksudnya yaitu apakah model bisnis perusahaan adalah menahan aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual daripada menjual instrumen tersebut sebelum jatuh tempo kontraktual untuk merealisasikan perubahan nilai wajarnya. Dan yang kedua, apa karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan? Maksudnya yaitu apakah ketentuan kontraktual dari aset keuangan tersebut menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayarkan. Oke, dalam karakteristik klasifikasi dan pengukuran aset keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu investasi. Yang pertama, investasi utang. Investasi utang ini perusahaan mengukur investasi utang pada biaya diamortisasi atau nilai wajar. Nah, jadi biaya diamortisasi itu adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pembayaran kembali ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan karena tidak dapat ditagih. Kemudian yang kedua yaitu adalah nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat ditukarkan dengan aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Berbagai tujuan mungkin konsisten dengan model bisnis ini, misalnya mengelola likuiditas, mempertahankan profit imbal hasil bunga tertentu, ataupun mencocokkan durasi kewajiban keuangan dengan durasi aset yang didanainya. Kemudian yaitu investasi ekuitas. Nah, investasi ekuitas ini umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Akibatnya, pelaporan investasi ekuitas pada nilai wajar dianggap lebih relevan daripada pelaporan investasi ini pada biaya perolehan. Jadi di sini ada tabel rangkuman klasifikasi dan pengukuran investasi utang dan ekuitas. Yang pertama di sini ada klasifikasi. Kemudian ada penilaian kriteria akuntansi dan pengukurannya. Untuk investasi utang ini, penilaian kriteria akuntansinya yaitu untuk memenuhi modal bisnis, yaitu investasi yang disimpan untuk ditagih dan pengujian arus kas kontraktual dengan pengukuran biaya diamortisasi. Kemudian yang kedua yaitu tidak memenuhi uji modal bisnis seperti trading, kemudian disimpan untuk ditagih dan dijual dengan pengukuran nilai wajar. Kemudian untuk investasi ekuitas sendiri, penilaian kriteria akuntansinya yaitu tidak memenuhi arus cost kontraktual dengan pengukuran nilai wajar atau fair value.
melihat lebih dekat mengenai investasi utang. Nah, surat utang merupakan hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Surat utang meliputi surat berharga pemerintah, surat berharga daerah, obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga komersial. Nah, investasi utang dicirikan oleh pembayaran pokok dan bunga berdasarkan kontrak pada tanggal tertentu atas jumlah pokok yang belum dibayar. Secara umum, IFRS mengharuskan perusahaan mengelompokkan investasi dalam surat utang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, dimiliki untuk dikoleksi atau hold for collection. Nah, investasi yang dimiliki dengan tujuan memegang aset untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Ketentuan kontraktual aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar. Kemudian dimiliki untuk dikoleksi dan dijual atau hold for collection and selling, di mana investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Ketentuan kontraktual aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar. Yang ketiga yaitu perdagangan atau trading. Jadi semua investasi utang yang tidak disimpan untuk ditagih ataupun disimpan untuk dikoleksi dan dijual. Nah, investasi ini dibeli dan disimpan terutama untuk dijual dalam jangka pendek guna menghasilkan pendapatan dari perbedaan harga jangka pendek. Selanjutnya yaitu investasi utang hold for collection. Nah, jadi hanya investasi utang yang dapat diukur dengan biaya diamortisasi. Jika perusahaan seperti Carrefour melakukan investasi pada obligasi Nokia, perusahaan tersebut akan menerima arus kas kontraktual berupa bunga selama masa berlaku obligasi dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Jika strategi Carrefour adalah menahan investasi ini untuk menerima arus kas tersebut selama masa berlaku obligasi, perusahaan tersebut memiliki strategi hold for collection dan akan mengukur investasi tersebut dengan biaya diamortisasi. Oke, jadi di sini ada contoh investasi utang dengan biaya diamortisasi. I. Robinson membeli obligasi Evermaster AG senilai 100.000 dengan bunga persen pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga diskon dan membayar 92.278. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027 dan menghasilkan 10% bunga dibayarkan pada setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi tersebut sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 dengan debt investmentnya di debit sebesar 92.278 dan cashnya di kredit dengan total nilai sebesar 92.278. Ini menunjukkan efek dari diskon amortisasi pada interest revenue that Robinson records each period for its investment in Evermaster bonds. Jadi di sini bisa kita lihat tabelnya, yaitu 8% bonds forecast to yield 10%. Di sini tanggal 1 Januari 2022 dicatat carrying amount of bonds-nya sebesar 92.278. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2022 dicatat cash receive-nya atau kas diterimanya itu sebesar 4.000 yang didapat dari 100.000 dikali 8%, yang kemudian dikali lagi dengan 6/12, maka dihasilkan 4.000. Kemudian interest revenue-nya sebesar 4.614 yang didapat dari 92.278 dikali dengan 10% dikali dengan 6/12, maka dihasilkan 4.614. Kemudian bond discount amortization-nya sebesar 614 yang dihasilkan dari 4.000
614 dikurang dengan 4.000. Kemudian carrying amount of bonds-nya dicatat 92.892 yang dihitung dari 92.278 ditambah dengan bond discount amortization-nya sebesar 614, maka dihasilkan carrying amount of bonds-nya 92.892. Kemudian dihitung seterusnya hingga menghasilkan cash diterimanya 40.000, kemudian interest revenue-nya 47.722 dan diskon amortization-nya dengan total 7.722. Selanjutnya Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga setengah tahunan pertama pada tanggal 1 Juli 2022 yang dicatat dengan jurnal entry, yaitu cash-nya 4.000 di debit dengan debt investment-nya 614, kemudian interest revenue-nya 4.614 pada kredit. Kemudian karena Robinson menggunakan basis tahun kalender, maka ia memperoleh bunga dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2022 dengan jurnal, yaitu interest receivable-nya 4.000, debt investment-nya 645 di debit, dan interest revenue-nya 4.645 di kredit. Kemudian Robinson melaporkan investasinya dalam obligasi bermaster dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022. Itu long term investment, debt investment-nya sebesar 95.537, current asset dengan interest receivable-nya 4.000, kemudian income statement-nya other income and expense dengan interest revenue-nya yaitu 4.614 ditambah 4.645 sebesar 9.259. Yaitu investasi utang, yaitu held for collection and selling. Jika tujuan model bisnis di sini adalah menahan investasi utang guna mengumpulkan arus kas kontraktualnya, investasi utang tersebut diukur pada biaya diamortisasi. Namun, jika tujuan model bisnis tersebut tidak hanya untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, tetapi juga untuk menjual surat utang, maka investasi utang tersebut diukur pada nilai wajar. Misalnya seperti perusahaan Carrefour mungkin ingin menahan untuk mengumpulkan, tapi mungkin juga perlu menjual investasi untuk mengelola kebutuhan likuiditas atau mempertahankan profit imbal hasil. Nah, model bisnis yang dipegang untuk ditagih dan dijual ini karenanya mengakui nilai wajar pada pelaporan posisi keuangan karena perusahaan dapat memilih untuk menjual investasi utang. Namun, perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain daripada dalam laporan laba rugi untuk meminimalkan volatilitas laba bersih. Ketika utang dijual, maka perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan keuangan laba rugi dengan mendaur ulang jumlah yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu investasi utang trading. Nah, beberapa perusahaan seringkali memegang investasi utang dengan tujuan menjualnya dalam waktu singkat. Investasi utang ini disebut sebagai investasi perdagangan atau investasi trading. Karena perusahaan seringkali membeli dan menjual investasi ini untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Perusahaan melaporkan perdagangan sekuritas pada nilai wajar dengan laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Mirip dengan investasi yang disimpan untuk dikoleksi atau HF, hold for collection selling, perusahaan diharuskan mengamortisasi diskon atau premi apapun. Laba atau rugi kepemilikan adalah perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya. Tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang diakui tetapi diterima. Singkatnya, IASB ini mengatakan untuk menyesuaikan sekuritas yang diperdagangkan dengan nilai
wajar pada setiap tanggal pelaporan. Selain itu, perusahaan melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari laba bersih, bukan pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya yaitu opsi nilai wajar. Nah, jadi dalam beberapa situasi perusahaan memenuhi kriteria untuk akuntansi investasi utang pada biaya diamortisasi, tetapi lebih suka mencatat pada nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar dilaporkan dalam pendapatan. Alasan yang paling umum adalah untuk mengatasi ketidaksesuaian pengukuran atau pengakuan. Misalnya, diasumsikan bahwa Pirelli membeli investasi utang yang rencananya akan dikelola berdasarkan basis kepemilikan untuk ditagih dan dicatat pada biaya diamortisasi. Pirelli juga mengelola dan mengevaluasi investasi ini bersama dengan kewajiban yang terkait yang diukur pada nilai wajar. Pirelli memiliki ketidaksesuaian pada aset keuangan terkait ini karena meskipun nilai wajar investasi dapat berubah, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui. Sementara keuntungan dan kerugian pada kewajiban dicatat dalam pendapatan. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar. Opsi ini diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen dan umumnya hanya tersedia pada perusahaan pertama kali membeli aset keuangan tersebut. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar, maka perusahaan mengukur instrumen tersebut pada nilai wajar sampai perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kepemilikan. Dengan memilih opsi nilai wajar, keuntungan dan kerugian dalam pendapatan yang akan mengimbangi keuntungan dan kerugian yang dicatat pada kewajiban, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset keuangan terkait ini. Ini ada contoh, Hardy AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana untuk menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, biaya diamortisasi investasi ini adalah 100.000. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 113.000. Jika Hardy memilih nilai opsi wajar untuk memperhitungkan investasi ini, maka ia membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2022. Itu investasi utang dengan obligasi Jerman sebesar 13.000, kemudian keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada pendapatan yaitu 13.000 di kredit. Dalam situasi ini, Hardy menggunakan akun investasi utang untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember. Hardy tidak menggunakan akun penyesuaian nilai wajar karena akuntansi untuk opsi nilai wajar didasarkan pada investasi per investasi dan bukan pada portofolio. Karena Hardy memilih opsi nilai wajar, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dicatat sebagai bagian dari laba bersih. Meskipun mengelola investasi berdasarkan basis kepemilikan untuk ditagih, Hardy harus terus menggunakan nilai wajar untuk mencatat investasi ini hingga tidak ada lagi kepemilikan atas sekuritas tersebut. Bab selanjutnya yaitu mengenai investasi ekuitas. Nah, jadi investasi ekuitas adalah kepemilikan saham seperti saham biasa, saham preferen atau saham modal lainnya. Investasi ekuitas juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan saham pada harga yang disepakati atau dapat ditentukan seperti dalam waran dan hak. Biaya investasi ekuitas diukur berdasarkan harga pembelian sekuritas. Komisi broker dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian dicatat sebagai biaya. Kemudian tingkat di mana suatu perusahaan atau investor memperoleh kepentingan dalam saham perusahaan lain atau investasi secara umum menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi berikutnya setelah akuisisi. Nah, klasifikasi semacam itu bergantung pada persentase saham dan hak suara yang dimiliki oleh investor. Yang pertama yaitu kepemilikan kurang dari 20%. Menggunakan nilai wajar. Nah, investor ini memiliki kepentingan yang pasif. Kemudian yang kedua, kepemilikan antara 20% dan
50% menggunakan metode ekuitas, di mana investor mempunyai pengaruh yang signifikan. Kemudian kepemilikan lebih dari 50% menggunakan laporan konsolidasi. Di sini investor memiliki kepentingan dalam pengendalian, yaitu kepemilikan kurang dari 20%. Jadi apabila seorang investor memiliki kepentingan kurang dari 20%, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang kecil atau tidak sama sekali terhadap pihak yang menerima investasi. Nah, terdapat dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%. Berdasarkan IFRS, asumsinya adalah bahwa investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan. Artinya perusahaan memegang sekuritas ini untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga, seperti halnya investasi utang yang dimiliki atau diperdagangkan. Aturan akuntansi dan pelaporan umum untuk investasi ini adalah menilai sekuritas pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih. Namun, beberapa investasi ekuitas diadakan untuk tujuan selain perdagangan. Misalnya, perusahaan mungkin diharuskan untuk mengadakan investasi ekuitas untuk menjual produknya di area tertentu. Nah, dalam situasi ini, pencatatan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam pendapatan sebagaimana yang diwajibkan untuk investasi perdagangan tidak menunjukkan kinerja perusahaan sehubungan dengan investasi ini. Akibatnya, IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non-perdagangan. Investasi ekuitas non-perdagangan dicatat pada nilai wajar pada laporan posisi keuangan dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Di sini ada contoh investasi ekuitas dengan trading income. Nah, pada tanggal 3 November, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan yang masing-masing investasinya memiliki kurang dari 20% kepemilikan. Saham-saham ini disimpan untuk diperdagangkan. Untuk jurnalnya yaitu ada perusahaan Burberry dengan sebesar 259.700, dan Nestle 300 dengan 317.500, dan ST Regis Co sebesar 141.350 dengan total 718.550. Kemudian Republik mencatat investasi tersebut sebagai berikut, yaitu dengan investasi ekuitasnya sebesar 718.550 dengan cashnya dikredit sebesar 718.550. Nah, pada tanggal 6 Desember 2022, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atas investasinya pada saham biasa Nestle. Nah, perusahaan mencatat dividen tunai tersebut sebagai berikut, yaitu dengan cashnya sebesar 4.200 di debit dan dividen revenue-nya sebesar 4.200 di kredit. Desember 2022, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, untuk portofolio investasi ekuitas Republik, keuntungan kotor yang belum direalisasi adalah sebesar 15.300 dan kerugian kotor yang belum direalisasi adalah sebesar 50.850 yang didapat dari 13.500 ditambah 37.350 yang mengakibatkan kerugian bersih yang belum terrealisasi sebesar 35.550. Nilai wajar portofolio investasi ekuitas berada di bawah biaya sebesar 35.550. Nah, Republik mencatat laba dan rugi bersih yang belum direalisasi terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas dalam akun laba atau rugi kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan. Nah, Republik melaporkan jumlah ini sebagai pendapatan
dan beban lain-lain. Dalam kasus ini, Republik menyiapkan entry penyesuaian dengan mendebit akun laba atau rugi di kepemilikan yang belum direalisasi atau pendapatan, dan mengkredit akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai berikut. Itu entry jurnalnya ya adalah pada tanggal 31 Desember 2022, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan sebesar 35.550 di debit dan penyesuaian nilai wajar 35.550 di kredit. Ekuitas non perdagangan atau non trading mochi. Nah, entry akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non perdagangan adalah sama halnya dengan investasi ekuitas perdagangan, kecuali pencatatannya keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Untuk investasi ekuitas non perdagangan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Dengan demikian, akun yang berjudul keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi atau ekuitas digunakan. Nah, sebagai contoh yaitu pada tanggal 10 Desember 2022, Republik SA membeli 1000 saham biasa Hawthorne Company dengan 20,75 per saham. Total biayanya itu 20.750. Nah, investasi total tersebut mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Nah, Hawthorne adalah distributor untuk produk Republik di lokasi tertentu yang menurut hukum mengharuskan tingkat kepemilikan saham minimum perusahaan di wilayah tersebut. Investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan ini. Akibatnya, Republik mencatat investasi ini pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya. Nah, Republik mencatat investasinya sebagai berikut. Itu equity investmentnya Hawthorne sebesar 20.750 dengan di debit dengan uang tunai atau uang atau cash sebesar 2.750 di kredit. Akun investasi ekuitas Hawthorne digunakan karena klasifikasi non perdagangan diterapkan berdasarkan investasi per investasi, bukan berdasarkan portofolio. Oke, nah pada tanggal 27 Desember Republik menerima dividen tunai sebesar 450 atas investasinya pada saham biasa Hawthorne Company. Perusahaan mencatat dividen tunai tersebut sebagai berikut, yaitu 27 Desember 2022 dengan cash sebesar 450 dan pendapatan dividennya yaitu 450 di kredit. Mirip dengan akuntansi untuk investasi perdagangan, ketika investor memiliki kurang dari 20% saham biasa perusahaan lain, diasumsikan bahwa investor tersebut memiliki pengaruh yang kecil terhadap investasi. Oleh karena itu, investor memperoleh pendapatan ketika investasi mengumumkan dividen tunai. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember, investasi Republik di Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ditunjukkan pada tabel yang warna kuning, yaitu non-trading equity investmentnya, yaitu Hawthorne Company dengan carrying value-nya 20.750, fair value-nya 24.000 dan unrealized gain atau kerugiannya sebesar 3.250. Republik melaporkan jumlah ini sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen dari pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi. Dalam kasus ini, Republik menyiapkan entry penyesuaian dengan mengkredit akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas dan mendebitkan akun investasi ekuitas untuk mencatat peningkatan nilai wajar dan pencatat keuntungan sebagai berikut, di mana
Investasi ekuitasnya sebesar 3.250 pada tanggal 31 Desember 2022 dan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas sebesar 3.250 di kredit. Dan Republik melaporkan investasi ekuitasnya dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu pada tabel berwarna kuning dengan laporan posisi keuangan investment, yaitu equity investmentnya Hawthorne sebesar 24.000. Kemudian ada equity dengan akumulasi accumulated other comprehensive gain sebesar 3.250. Kemudian statement of comprehensive income-nya, other income and expense-nya, yaitu dividen revenue-nya sebesar 450 dan other comprehensive income dengan unrealized holding gain-nya 3.250. Oke, saya akan melanjutkan tentang materi tentang equity method. Nah, berdasarkan metode ekuitas atau equity method ini, investor dan investor mengakui adanya hubungan ekonomi yang substantif. Artinya, bagian proporsional investor dari laba atau rugi investasi secara berkala meningkatkan atau menurunkan jumlah tercatat investasi. Mungkin agar lebih jelas, kita lanjut ke contoh soalnya saja. Maxi Company membeli 20% saham di Mini Company. Nah, untuk menerapkan nilai wajar dalam contoh ini, asumsikan bahwa Maxi tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan pengaruh yang signifikan dan mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai investasi perdagangan. Jika contoh ini menerapkan metode ekuitas, asumsikan bahwa saham 20% tersebut memungkinkan Maxi untuk menjalankan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, untuk ini ada dua metode antara fair value dan equity method. Di dalam fair value itu debitnya ada equity investment sebesar 480.000, cashnya sebesar 480.000 dan selanjutnya pada tahun 2022 itu nilai net income-nya Maxi Company di fair value itu tidak ada jurnal, dan pada 31 Desember pada tahun 2022 fair value-nya itu jurnalnya seperti fair value adjustment di debit sebesar 96.000 dan unrealized holding gain or loss income di kredit sebesar 96.000. Nah, sedangkan pada tahun 2023 pada Januari tanggal 28 Mini Company ini mengumumkan pembayaran dividen sebesar 100.000 dengan Maxi Company ini mendapatkan 20%-nya. Jadi di metode fair value-nya itu cash sebesar 20.000 di debit dan dividen revenue di kredit. Nah, pada tahun 2023 Mini ini melaporkan kehilangan 50.000 dolarnya, dan maksinya itu saham maksinya itu 20% atau 10.000, jadi tidak ada jurnalnya. Dan 31 Desember tahun 2023 Maxi Company memiliki 48.000 lembar saham dengan fair value-nya itu 528.000. Jadi sehingga unrealized holding gain or loss income-nya 48.000, fair value adjustment-nya juga 40.000, didapat dari 480.000 ditambah 96.000 dikurangi 528.000. Sedangkan di equity method itu yang pertama pada tanggal 2 Januari 2022 itu jurnalnya equity investment sebesar 480.000 di debit, cashnya itu di kredit sebesar 480.000. Sedangkan pada tahun 2022 yang pelaporan net income-nya 200.000 itu equity investment-nya itu 40.000 dan di debit dan investment income-nya itu di kredit sebesar 40.000. Nah, pada tanggal 31 Desember tahun 2022 di dalam equity method tidak ada jurnalnya. Dan tanggal 28 Januari 2023 pada equity methodnya itu jurnalnya
cash di debit sebesar 20.000, equity investmentnya 20.000 di kredit. Nah, pada tahun 2023 saat Mini itu kehilangan 50.000 sahamnya, itu Maxi Company sahamnya itu 20% sebesar 10.000, itu investment lossnya itu sebesar 10.000 dan equity investmentnya itu 10.000. Dan pada 31 Desember 2023 di equity method tidak ada. Lanjut kita ke impairment of value. Nah, untuk mengenali penurunan nilai atau impairment of value ini, perusahaan menambah atau mendebit beban utang tak tertagih dan mengkredit penyisian piutang tak tertagih sebesar jumlah penurunan nilai. Jika ada kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan dapat menagih semua jumlah yang jatuh tempo berdasarkan ketentuan transaksi, piutang dihapuskan secara permanen dengan mendebit kerugian atas penurunan nilai dan mengkredit piutang usaha. Oke, kita mungkin lanjut saja ke contoh soalnya. Alexander AG membeli investasi utang HVCS pada tanggal 1 Juli 2022 seharga 1 juta euro nilai nominalnya. Nah, investasi utang tersebut memiliki tingkat bunga 7% dan tanggal jatuh tempo 1 Juli tahun 2027. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, nilai wajar investasi tersebut telah turun menjadi 960.000 euro. Karena kenaikan suku bunga pasar tersebut, entry untuk mencatat investasi uang ini pada tahun 2022 ditunjukkan pada yang pertama itu pada tanggal 1 Juli tahun 2022 itu debt investment sebesar 1 juta di debit dan kreditnya ada cash sebesar 1 juta juga. Nah, pada tanggal 31 Desember tahun 2022 itu terdapat cash di debit sebesar 35.000 dan interest revenue juga 35.000. 35.000 itu didapat dari 1 juta dikali 7% dibagi dengan 2. Nah, 31 Desember tahun 2022 juga itu terdapat pencatatan lagi, yaitu unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 dan fair value adjustmentnya sebesar 40.000 juga. 40.000 didapat 1 juta dikurangi 960.000 tadi yang ada di soal. Nah, 31 Desember lagi untuk menutup unrealized gain or loss-nya itu pencatatannya itu accumulate other comprehensive income sebesar 40.000 dan ditutup di kredit unrealized holding gain or loss-nya equity sebesar 40.000 juga. Mungkin contoh yang lainnya itu ada Alexander menggunakan akun penyisian terpisah untuk penurunan nilai atau impairment of value-nya itu dengan biaya yang sesuai dengan laba bersih. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, laporan keuangan Alexander seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jika berasumsi bahwa Alexander menjual investasi utangnya pada tanggal 1 Januari tahun 2023 seharga 960.000 euro, nilai wajarnya saat itu entry adalah sebagai berikut. Nah, itu pada tanggal Januari ini dapat tahun 2023 cashnya itu 960.000 di debit, loss on sale of the investmentnya itu 10.000, allowance for impaired debt investmentnya itu 30.000 dan di kreditnya ada debt investment sebesar 1 juta, fair value adjustmentnya itu 10.000 dan accumulate other comprehensive income-nya itu 10.000 juga. Di sini ada materi akuntansi derivatif instrumen. Nah, akuntansi untuk 3 jenis derivatif yang berbeda. Yang pertama di sini ada forward keuangan atau futures keuangan. Yang kedua ada pilihan, yang ketiga ada pertukaran. Nah, orang yang menggunakan derivatif antara lain, yang pertama di sini ada produsen dan konsumen, yang kedua ada spekulan dan arbitrase. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dasar akuntansi derivatif. Di sini perusahaan mengikuti pedoman berikut dalam akuntansi derivatif. Yang pertama, 1. Mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan kewajiban. Yang kedua ada laporan derivatif pada nilai wajar. Yang ketiga, kenali keuntungan dan kerugian yang timbul dari spekulasi dalam derivatif segera dalam pendapatan. Yang keempat, melaporkan keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi lindung nilai yang berbeda tergantung jenis lindung nilai. Nah, kemudian di sini ada instrumen keuangan derivatif atau spekulasi. Nah, di sini dimisalkan asumsikan bahwa perusahaan mendatangani kontrak
kontrak opsi beli dengan Baird Investment SA yang memberinya opsi untuk membeli saham Laredo pada harga 100 euro per saham. Nah, jika harga saham Laredo naik di atas 100 euro, perusahaan dapat menggunakan opsi ini dan membeli saham tersebut pada harga 100 euro per saham. Nah, jika saham Laredo tidak pernah naik di atas 100 euro per saham, opsi beli tersebut tidak bernilai. Nah, untuk mengilustrasikan akuntansi opsi beli, asumsikan bahwa perusahaan membeli kontrak opsi beli pada tanggal 2 Januari 2022 saat saham Laredo perdagangkan pada harga 100 euro per saham. Nah, kontrak tersebut memberi opsi untuk membeli 1000 saham, disebut sebagai jumlah nasional. Nah, saham Laredo pada harga opsi 100 euro per saham. Opsi tersebut berakhir pada tanggal 30 April 2022. Perusahaan membeli opsi beli tersebut seharga 400 euro dan membuat entry berikut. Nah, di sini ada opsi panggilan senilai 400 pada uang tunai sebesar 400. Nah, di sini kemudian ada rumus mencari premi opsi, yaitu nilai intrinsik ditambah dengan nilai waktu. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan antara keuangan tradisional dan derivatif instrumen. Nah, di sini yang pertama perbedaannya yaitu instrumen tersebut memiliki underlying. Yang kedua, instrumen tersebut memerlukan sedikit atau tidak ada investasi pada awal kontrak. Yang ketiga, ada instrumen akan diselesaikan pada tanggal yang akan datang. Nah, yang kemudian bisa dilihat gambar di samping ada fitur instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Nah, di sini ada derivatif yang digunakan untuk lindung nilai. Nah, penggunaan derivatif sebagai proteksi terhadap dampak negatif dari kekuatan pasar disebut dengan lindung nilai atau hedging. Nah, di sini ada PSAK nomor 71 tahun 2020. Di sini akuntansi instrumen keuangan derivatif yang digunakan untuk aktivitas lindung nilai yang meliputi lindung nilai wajar, fair value hedge, lindung nilai arus kas atau cash flow hedge, dan lindung nilai investasi bersih pada operasi luar negeri, hedge of net investment in a foreign operation. Nah, kemudian di sini yang pertama ada lindung nilai atas nilai wajar. Nah, dalam lindung nilai atas nilai fajar, derivatif digunakan untuk lindung nilai atau mengimbangi offsetting resiko perubahan nilai wajar aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen pasti yang belum diakui. Dalam posisi lindung nilai yang sempurna, laba atau kerugian pada nilai wajar derivatif dan aset atau liabilitas yang dilindungi nilainya harus sama dan saling menutup atau mengimbang atau offsetting. Kemudian ada lindung nilai atas arus kas. Lindung nilai arus kas digunakan untuk lindung nilai potensi atau exposure resiko arus kas, yaitu resiko akibat variabilitas arus kas. Derivatif yang digunakan dalam lindung nilai arus kas dicatat sesuai nilai wajar pada neraca, tetapi laba atau kerugian dicatat dalam ekuitas sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Kemudian ada derivatif tertanam. Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi telah mengarah pada pengembangan sekuritas hibrida. Sekuritas ini memiliki karakteristik utang dan ekuitas. Mereka sering menggabungkan instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Instrumen hibrida terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu surat utang, yang biasanya disebut sebagai surat utang induk, yang kemudian dikombinasikan dengan bagian dua, yaitu opsi untuk mengubah obligasi menjadi saham biasa yang disebut sebagai derivatif tertanam. Kemudian dalam akuntansi, untuk derivatif tertanam, beberapa pihak mendukung pendekatan yang mirip dengan akuntansi untuk derivatif lainnya, yaitu memisahkan derivatif tertanam dari sekuritas induknya dan kemudian mencatatnya menggunakan akuntansi untuk derivatif, yang dimana proses pemisahan ini itu disebut sebagai bifurkasi. Kriteria lindung nilai yang memenuhi syarat yang terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama yaitu adalah dokumentasi, manajemen risiko, dan penunjukan, yang dimana dimulainya lindung nilai harus ada dokumentasi formal mengenai hubungan lindung nilai, tujuan manajemen risiko perusahaan, dan strategi untuk melakukan lindung nilai. Penunjuk mengacu pada identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindungi nilai, sifat risiko yang dilindungi nilai, dan bagaimana instrumen lindung nilai akan mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas yang diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai. Selanjutnya yang kedua yaitu efektivitas hubungan lindung nilai. Pada awal dan secara berkelanjutan, hubungan lindung nilai harus efektif dalam mencapai perubahan yang mengimbangi dalam nilai wajar atau arus kas. Perusahaan ini harus menilai efektivitas setiap kali menyiapkan laporan keuangan.
Kemudian yang ketiga yaitu dampak perubahan nilai wajar atau arus kas terhadap laba yang dilaporkan. Perubahan nilai wajar dari item yang dilindungi nilai atau variasi arus kas dari transaksi yang diperkirakan yang dilindungi nilai harus memiliki potensi untuk mengubah jumlah yang diakui dalam laba yang dilaporkan. Tidak diperlukan akuntansi lindung nilai khusus jika perusahaan mencatat instrumen lindung nilai dan item yang dilindungi nilai pada nilai wajar berdasarkan IFRS yang ada. Contoh akuntansi lindung nilai komprehensif. Jones AG menerbitkan obligasi 5 tahun senilai 1 juta euro dengan 8% bunga. Pada tanggal 2 Januari tahun 2022, Jones mencatat transaksi itu sebagai yang terlihat pada tabel, yaitu di mana pada tanggal 2 Januari tahun 2022 uang tunai senilai 1 juta di sebelah debit, kemudian obligasi yang harus dibayarkan senilai 1 juta di sebelah kredit. Jones menawarkan suku bunga tetap untuk menarik minat investor. Namun Jones khawatir jika suku bunga pasar turun, nilai wajar kewajiban akan meningkat. Perusahaan kemudian akan menderita kerugian ekonomi. Untuk melindungi dari resiko kerugian, Jones melindungi resiko penurunan suku bunga dengan menandatangani kontrak swap suku bunga selama 5 tahun. Jones menyetujui ketentuan berikut ini. Yang pertama yaitu Jones akan menerima pembayaran tetap sebesar 8%. 2. Jones akan membayar tarif yang bervariasi berdasarkan tarif pasar yang berlaku selama masa berlaku kontrak swap. Suku bunga variabel pada awal kontrak adalah 6,8%. Pada tanggal 2 Januari tahun 2022 tidak perlu entry, yang dimana entry memorandum menunjukkan penandatanganan kontrak swap. Kemudian pada akhir tahun 2022, Jones melakukan pembayaran bunga atas obligasi tersebut, yang dimana bunga senilai 80.000 di sebelah debit dan kas senilai 80.000 di sebelah kredit. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, uang tunai senilai 12.000 di sebelah debit pada beban bunga senilai 12.000 di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya pada tanggal 31 Desember tahun 2022, kontrak swap yaitu senilai 40.000. Kemudian ada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan yang masuk dalam pendapatan senilai 40.000 di sebelah kredit. Kemudian ada lagi keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan yang masuk ke dalam pendapatan itu senilai 40.000 di sebelah debit, sedangkan obligasi harus dibayarkan senilai 40.000 di kredit. Laporan posisi keuangan penyajian nilai wajar lindung nilai, yang dimana laporan laba rugi Jones itu dapat dilihat pada gambar ini, yang dimana beban bunga senilai 80.000 dikurangi 12.000 maka akan mendapatkan hasil 68.000. Kemudian pendapatan dan biaya lain-lainnya yaitu ada keuntungan kepemilikan yang belum terrealisasikan yaitu kontrak swapnya senilai 40.000. Lalu ada kerugian kepemilikan yang belum terrealisasikan yaitu obligasi yang harus dibayar senilai 40.000. Sehingga keuntungan atau kerugian bersihnya itu senilai 0. Pengungkapan informasi nilai wajar atau laporan keuangan instrumen. Yang pertama yaitu terdapat tingkat keandalan yang berbeda dalam pengukuran informasi nilai wajar, di mana oleh karena itu penting untuk memahami berbagai risiko yang terlibat dalam pengukuran. Sulit untuk memasukkan tingkat ketidakpastian ini ke dalam laporan keuangan. Pengungkapan menyediakan kerangka kerja untuk menangani aspek kualitatif yang terkait dengan risiko dan pengukuran. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan nilai wajar instrumen keuangan dilaporkan secara berbeda dalam laporan keuangan, tergantung pada jenis instrumen keuangan yang terlibat dan apakah opsi nilai wajar yang digunakan. Pengungkapan catatan memberikan kesempatan untuk menjelaskan secara lebih efektif dampak perubahan nilai instrumental keuangan terhadap hasil keuangan. Dalam menilai masukan, Dewan mengakui bahwa keandalan pengukuran nilai wajar sangatlah penting. Banyak instrumen keuangan diperdagangkan di pasar aktif, dan penilaiannya tidak sulit. Instrumen lainnya rumit atau tidak liquid, dan penilaiannya sulit. Kesimpulan, sebagai hasil dari upaya penetapan standar bersama IASB dan FASB, kini kita memiliki konvergensi berkenaan dengan pengukuran nilai wajar.
baik dalam hal definisi maupun pedoman pengukuran ketika nilai wajar merupakan pendekatan pengukuran dalam IFRS dan USGAAP. Selain itu, IFRS dan USGAAP memiliki persyaratan pengungkapan nilai wajar yang sama, seperti yang diilustrasikan dalam lampiran ini. Seperti yang dicatat oleh mantan ketua IASB, hal ini menandai penyelesaian proyek konvergensi utama dan merupakan elemen yang sangat penting dari respon bersama kita terhadap krisis global. Hasilnya adalah paduan yang lebih jelas dan lebih konsisten terhadap pengukuran nilai wajar. Kini penggunaannya sudah diperlukan.